Hello everyone, how are you today? I hope all of you are doing good. So in this video, I would like to explain about the new material in the new chapter 3 about what time is it. So di video ini, Miss akan menjelaskan tentang materi baru di bab baru, bab 3 tentang what time is it. Tepatnya di video kali ini, Miss akan menjelaskan bagaimana cara memberitahu tanggal atau how telling date. But before I explain to you how telling date, sebelum Miss menjelaskan tentang bagaimana cara memberitahu tanggal, Miss akan menjelaskan penggunaan in, on, at dalam menyebutkan waktu. Langsung saja, kita bisa menggunakan in ketika menyebutkan years atau tahun. Contohnya, in 2015 pada tahun 2015. Kita juga bisa menggunakannya untuk menyebutkan months atau bulan. Contohnya, in January pada bulan Januari atau in April pada bulan April. Selanjutnya, kita bisa menggunakannya untuk menyebutkan weeks atau minggu. Contohnya, in 3 weeks dalam 3 minggu. Selanjutnya ada on. Nah, on bisa kita gunakan untuk menyebutkan waktu yang lebih spesifik dibandingkan in. Contohnya, days. Seperti on Sunday atau pada hari Minggu, atau on Friday pada hari Jumat. Selanjutnya, dates, tanggal. Nah, kalian harus ingat, kalau ingin menyebutkan tanggal, kalian harus menggunakan on. Sedangkan jika kalian hanya menyebutkan tahun atau bulan, kalian menggunakan in. Contoh, cara menyebutkan tanggal menggunakan on adalah on September 1st, yang artinya pada tanggal 1 September, atau on December 25th, yang artinya pada tanggal 25 Desember. Next ada at. Nah, at ini digunakan untuk menyebutkan waktu yang paling spesifik atau yang sangat spesifik, seperti jam. Contohnya, at 5 o'clock, yang artinya pada pukul 5 tepat, atau at 7 o'clock, pada pukul 7 tepat. Semoga kalian semua mengerti cara menggunakan in, on, at pada penyebutan waktu ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari how to say dates, bagaimana cara menyebutkan tanggal. Ini contohnya. Nah, bagaimana cara membacanya? There are three different ways to say dates. Ada 3 cara berbeda untuk menyebutkan tanggal. Yang pertama, March 5th, 2020. March itu bulan ya, 5th itu tanggal, lalu tahun. Nah, yang kedua ada March the 5th, 2020. Urutannya masih sama seperti yang pertama. Bulan, tanggal, lalu tahun. Bedanya yang di kedua kita memasukkan the di antara bulan dan tanggal. Jadinya March the 5th. Selanjutnya, nah, kita bisa menaruh tanggal ke depan. Kita bisa memindahkan tanggalnya ke depan. The 5th of March. Namun, jika kita memindahkan tanggal ke depan, jangan lupa meletakkan of di tengah tanggal dan bulan. Jadi, the 5th of March 2020. The 5th of March 2020. Jadi, kalian harus ingat 3 cara tersebut ya. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya, how to read this? Bagaimana cara membaca tahun ini? Nah, kalau di Indonesia sih biasanya membacanya dengan 2020 ya. 2020. Nah, kalau di bahasa Inggris kita bisa membacanya dengan 2020. 2020. Di bahasa Inggris kita bisa membelah tahun ini menjadi 2. 2 bilangan pertama dan 2 bilangan terakhir. 2 bilangan pertamanya 20 atau 20, 2 bilangan terakhirnya 20 atau 20. 20
20. Kita menggabungkannya. Jadi 2020 bisa disebut juga dengan 2020. Kalian masih bingung ya? Jadi selanjutnya Miss akan memberi contoh lain. Cara menyebutkan tahun 1999 dengan cara membelahnya menjadi dua. Dua bilangan di awal 19 atau 19 dan dua bilangan di akhir 99 atau 99. Jadi kita bisa menggabung bilangan di awal 19 dan bilangan di akhir 99 sehingga tahun 1999 bisa dibaca 1999 di bahasa Inggris. Tapi Miss, kalau saya ingin menyebutkan tahun 1999 tanpa dibelah, boleh nggak? Boleh dong. Kalian bisa menyebutkannya dengan 1999. Miss harap kalian mengerti ya. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang ordinal number. Nah, apa sih ordinal number? Ordinal number itu adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan order atau posisi yang berurutan. Kita bisa menggunakan ordinal number untuk menyebutkan tanggal. Nah, untuk tanggal 1 kita bisa membacanya the first. Tanggal 2 the second. Tanggal 3 the third. Tanggal 4 the fourth. The fifth. The sixth. The seventh. The eighth. The ninth. The 10th. The 11th. The 12th. The 13th. The 14th. The 15th. The 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th. Nah, selanjutnya, the questions that can be used to ask what date is today. Pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan tanggal berapa sih hari ini? Nah, yang pertama, what is the day today? What is the day today? Yang kedua, what date is today? What date is today? Yang ketiga, what is today's date? What is today's date? Nah, jika ada pertanyaan seperti 3 pertanyaan ini, kalian bisa menjawabnya dengan today is bla bla bla. Contohnya, today is December 11th, 2015. Semoga kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya Miss akan langsung ke contoh dialog yang berhubungan dengan tanggal. When do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan Kartini Day is on the 21st of April. Nah, kenapa kita menggunakan on? Apa kalian masih ingat? Kita menggunakan on karena di sini menyebutkan tanggal. Jadi kita harus menggunakan on. Kartini Day is on the 21st of April. Hari Kartini itu pada tanggal 21 April. Apa kalian mengerti? Contoh selanjutnya. When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? My birthday is in January. In January. Kenapa menggunakan in? Kok nggak on? Karena yang disebutkan hanyalah bulan. Hari ulang tahun saya adalah pada bulan Januari. Jadi menggunakan in. It is on the 29th of January. It is on the 29th of January. Nah, di sini menggunakan on sekali lagi karena menyebutkan tanggal. Makanya menggunakan on. My birthday is in January. It is on the 29th of January. Ulang tahun saya itu pada bulan Januari. Tepatnya pada tanggal 29 Januari. Apa kalian mengerti?
Miss harap kalian mengerti ya. So now, can you tell me when is your birthday? Apa kalian bisa memberitahu Miss kapan hari ulang tahunmu? Dan terima kasih karena kalian sudah memperhatikan apa yang Miss jelaskan sebelumnya. And I hope all of you understand about what I've explained before. Jadi, Miss harap kalian semua mengerti akan apa yang telah Miss jelaskan sebelumnya. If there are something that you still don't understand, please ask the question in the group chat. Jika ada yang masih kalian belum mengerti, kalian bisa menanyakannya di group chat. Again, thank you so much. See you.